Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Sebelum saya lanjutkan perbincangan, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai daya saing infrastruktur 5 negara ASEAN tahun 2019. Di antaranya adalah untuk Indonesia berada di posisi 5, atau jika bicara mengenai 5 negara ASEAN, Indonesia ada di posisi terakhir secara daya saing infrastruktur. Setelah Indonesia, di posisi keempat ada Thailand, di posisi ketiga ada Brunei Darussalam, posisi kedua ada Malaysia, dan posisi ke-1 ada Singapura. Kami kompilasi datanya dari World Economic Forum di bulan Oktober tahun 2019. Dan berikutnya adalah mengenai tarif tol beberapa negara di Asia Tenggara. Ada sempat kemudian isu yang mencuat mengenai bagaimana Indonesia memiliki tarif tol yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya di ASEAN. Kalau kita lihat dari data berikut ini, kami kompilasi datanya dari teman-teman Tirto ID. Yang paling mahal tarif tolnya per kilometer adalah di Singapura. Biaya ataupun tarif tolnya adalah sebanyak Rp2.890,8 per kilometer. Kemudian Indonesia ada di posisi kedua, di posisi ketiga ada Filipina, kemudian di posisi keempat ada Thailand, dan Malaysia nampaknya sebagai negara yang tarif tolnya lebih murah dibandingkan dengan negara-negara yang tadi. Per kilometernya adalah sebanyak Rp946,3 per kilometer. Kemudian data berikutnya adalah mengenai 5 sektor pilihan investor asing di triwulan 2 tahun 2019. Ini sekedar data historikal saja. Beberapa sektor yang dijadikan favorit oleh investor asing diantaranya adalah listrik, gas, dan air, kemudian transportasi, gudang, dan telekomunikasi, ada industri logam dasar dan lain-lain, kemudian pertambangan dan perumahan, dan lain-lain. Dan berikutnya adalah mengenai nilai investasi di 5 provinsi favorit investasi asing selama 5 tahun terakhir. Nampaknya Jawa Barat masih menjadi provinsi yang difavoritkan oleh investor asing begitu ya, sampai dengan triwulan 1 tahun 2020. Setelahnya ada DKI Jakarta, kemudian ada Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Banten. Dan saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Kris. Apakah ini kita sudah terhubung dengan Mas Ahmad Heri Firdaus, Ekonom Indef? Belum ya? Oke, baik. Saya akan lanjutkan terlebih dahulu perbincangan bersama Pak Kris. Pak Kris, korelasi antara infrastruktur lah ya, specifically adalah jalan tol sendiri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seperti apa? Sehingga ini mengarah ke sebetulnya cukup penting Indonesia memiliki jalan tol yang mumpuni untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ya, memang selalu korelasinya hasil riset mengatakan bahwa ketersediaan infrastruktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi itu sangat relevan. Ya, kalau sekarang infrastruktur publik belum tersedia, mau tidak mau kegiatan ekonomi juga akan sangat terdampak. Ataupun kalaupun itu berjalan, menjadi ekonomi biaya tinggi. Nah, itu yang kita selalu mengatakan, tingkat competitiveness sebuah negara itu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur. Kalau infrastrukturnya sangat mudah, sangat murah, mau tidak mau tingkat competitiveness negara kita akan naik. Sehingga kalau tingkat competitiveness naik, maka Indonesia akan menjadi tadi favorit, menjadi tujuan investasi, menjadi area yang membuat para investor sangat comfortable menanamkan investasinya di Indonesia. Nah, rasanya saya tidak memiliki besaran tingkat korelasinya, tetapi kita sangat tahu salah satu di antaranya adalah competitiveness index itu diukur dari logistic cost tadi. Baik. Ya, nanti mungkin Pak Firdaus akan bisa menyampaikan kondisi itu. Cuma secara pasti keberadaan infrastruktur memang dibutuhkan oleh negara kita karena memang kita lama sekali tertinggal dalam hal pengadaan infrastruktur publik ini. Pak Kris, terakhir ini juga sekalian wrap up apa yang kemudian tadi kita sudah perbincangkan bagaimana sebetulnya stakeholders ataupun mungkin spesifiknya adalah mengenai pemerintah sendiri untuk memperbaiki dalam hal regulasi dan lain sebagainya supaya daya saing infrastruktur Indonesia ke depan ini akan semakin membaik.
Ya, saya kira tadi government juga memiliki persepsi yang sama. Yang pertama, government ingin menciptakan iklim investasi yang memungkinkan para pemilik modal mau menanamkan investasinya di infrastruktur publik di Indonesia. Nah, itu yang pertama. Membicarakan itu tentu targetnya adalah investor domestik maupun investor luar negeri. Karena kita tahu kemampuan domestik kita juga sangat terbatas. Nah, yang paling baik adalah kalau menurut saya adalah adanya sinergi. Apakah itu dari investor luar negeri maupun investor dalam negeri. Karena pengalaman saya menarik investor luar negeri masuk ke Indonesia, biasanya mereka juga memerlukan local partner yang reputable. Nah, local partner ini tentu tadi adalah para pemain domestik yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan mereka mau berkolaborasi dengan pemain lokal ini. Jadi ini adalah kolaborasi, jadi bukan kompetisi. Itulah sebabnya selalu saya katakan di berbagai kesempatan, pertama adalah kolaborasi government dan para player, yang kedua adalah kolaborasi investor dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Baik. Jadi jangan khawatir teman-teman, euforia, appetite yang meningkat dari para investor luar negeri tidak akan menghilangkan potensi domestic player untuk ikut menanamkan investasinya di dalam negeri. Karena inilah sinergi dan juga kolaborasi ya Pak Kris. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Kris di Market Review. Sukses selalu untuk Anda, sehat selalu Pak Kris. Sampai jumpa. Baik, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Dan pemirsa, tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali dengan perbincangan bersama Mas Ahmad Heri Firdaus, tentu saja mengenai bagaimana perbandingan antara PMDN dan juga PMA untuk kemudian menghidupkan iklim investasi di Indonesia. Usaha jeda berikut ini tetap di IDX Channel.